kalau mau makan bahasa Inggrisnya apa kayak gitu. Lereng itu Eka. Eka. Awal mulanya itu barter, Mang. Dulu itu waktu awal-awal itu barter. Jadi dulu itu saya tidak memungut biaya sama sekali. Jadi saya bilang apa yang kamu punya silakan kasih ke Mister. Ada yang ngasih sayur, Mang. Oh ya, Bu. Waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamang, Bibi, Bali dan sekitarnya. Hari ini kita bertemu dengan dua anak muda yang kita asli Bali sini, yang kalau tinggal tuh di kampung Inggris. Di kampung Inggris tapi di Bali. Nah, kita kaget bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Nonian dari Adinda Abri sama Adinda Rahul ini, sehingga nak mengingatkan kampung Inggris ini kita kan wong rusuh, apa nih anak bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin ada hal-hal yang terpikirkan oleh Abri Rahul sebelum ini. Kita harus maju, apalagi zaman modern ini kemana-mana nah bahasa Inggrisnya lo. Hari ini Mang Heri di Pondok Mang Heri Amarindo Official channel kita ngobrol-ngobrol. Cuman kayak kalau main bahasa Inggris salah-salah dikit, maaf tuh, biasa baik. Iya, bukan bahasa Inggris Mang Heri ya, bahasa Bali berapa Mang Heri ini ya. Kalau Bang Abri, Adinda Abri dengan Rahul, ya mesti nerapas ngomong. Nah, untuk membawa anak-anak muda khusus di Bali, nah ini kami nak bincang-bincang dulu dengan Mr. Abri ya. Kalau bahasanya, kalau bahasa Inggris Mister, bukan Mister. Kayak salah baca kamu ya, Mister. Ini Mr. Rahul. Assalamualaikum, Mr. Abri, Mr. Rahul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Apa kabar? Alhamdulillah. We are fine ya. Aman kamu sana. How are you? Jangan bukan how are you. Fine. Fine. Just fine. Okay, thank you. Where you come from? Your village? Tempirai Village. Tempirai and Rahul? Tempirai Village, Tempirai. Oh. Iya. Your brother? No. He Family? is my student. Oh, my student. Oh Yeah. my God. You are Yeah. your teacher ya? Yeah. Oh, Rahul teacher, Yes. Mr. Abri. Itu dikirim kayak kamu udah ngerti lah, jadi subscribe sama like, dikit jangan banyak-banyak. Oke, aman nak belajar nian, kaget Mang Hagi ngajak ke Mr. Abri. Nah, Dindo Abri tentunya ini kan pasti kepengen wong pengen tahu nian. Sudah tuh motivasi apa nian? Mang Abri itu nak buat di kampung Tempirai itu, di desa Tempirai itu kampung Inggris. Apalagi kita nih, ya masyarakat kita kan masih awam. Ya. Ada bae pasti ngomong cara apaan nih. Benar. Ke barat-baratan, bacaan ini. Nah, yang pertama nak main tanya itu kira-kira motivasinya, keduanya cara mengabri menanggapi yang sisi-sisi negatif macam tadi. Pasti ada kan? Iya, cak barat-baratan. Ini bahasa Indonesia lagi tak lurus, bahasa Inggris pula. Ya, so. Benar. Itu. Itu kan memotivasi untuk bicara Abri kan? Nah, Benar. apa dia? Dindo membuat masyarakat kita, kawan-kawan kita memaklumi, mengerti, dan aku pengen tahu juga sekarang lah berapa banyaknya yang ini sekaligus baik kan bertanya tuh biar kamu tahu mah kaget laju baca ujian dulu tanya berapa umur apa ini jadi selintas baik jadi Siap, kita Mang. ngalir baik nggak usah tegang nih anul katu yo so baik. Nah, minum juga sih Minum dah kate gitu. kaget nyusul pokoknya mau pengen saya di Pondok Mang Heri ini Siap. biar tidak lengkap tapi ada Iya. cuman zam-zam baik. Siap, Ya. Mang. Nah, jadi itu yang pengen kami tahu kan, ya mungkin dengan usia masih muda ini kan, kira-kira kami nganggap Rahul itu. Mungkin sedikit cerita dulu. Iya, Mang. Mang. Abri, Mama Nunian, asal muasalnya, apa boleh mimpi kan, mana pernah kampung Inggris, misal, jadi kan. Siap. Mungkin di masyarakat pengen tahu kira-kira apa nih ini. Mungkin itu dulu dengan Iya. ini.
Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mang karena kami berdua ini sudah diberi kesempatan untuk datang ke sini menghadiri podcast Mang Heri. Pertanyaan pertama, apa sih motivasi saya ingin asal mula adanya kampung Inggris Ya, ini? itu, pengen ngaku, tahu-tahu nama kampung Inggris. Boleh mimpi. Aku memang dari awal sudah, aku harus main ini, atau memang program kerja dia, aku nak balik ke dusun, aku main-main. Nah, itu mungkin dari dengar wong anu, apa kamu tuh ya. Iya Mang. Oke Mang. Jadi Mang pertama Mang Abri ini kan memang dari SD, dari SMP, dari SMA itu di dusun Mang. Di Tempirai. Dari SD sampai SMA itu di dusun. Nah, selesai SMP, Abri itu kan guru-guru kan sering bilang, kalian jangan lupa menambah skill. Skill itu salah satunya belajar bahasa internasional kayak bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus juga harus belajar komputer. Nah, karena mendapat arahan dari itu, Abri mencari Mang Tempirai Raya itu. Nah, Tempirai ini kan sudah 4 Mang definitifkan sekarang. Nah, saya cari di Tempirai itu ternyata tidak ada satupun lembaga bahasa Inggris. Waktu itu. Jadi itu sekolah masih sudah di Tempirai. Sekolah di Tempirai. Jadi saya harus mencari keluar Tempirai Mang. Jadi waktu itu kan tahun 2014. Memang masih agak rawan sih untuk jalan, masih agak rawan. Jadi saya agak takut. Jadi mencari di Saat itu SMP atau SMA? SMA. SMA kelas 2. Kelas SMA ya. Nah, nyari di daerah Penukal Utara tidak ada Mang bahasa Inggris, kurs bahasa Inggris. Jadi saya nyari daerah Penukal. Alhamdulillah di daerah Penukal ini ada. Oh, dapat di daerah Desa Air Hitam. Nah, itu tangguh. Desa Air Hitam waktu itu kan. Nah, terus setelah itu saya ngajak teman-teman buat ayo kita belajar bahasa Inggris gitu. Cuman waktu itu mungkin teman-teman itu pada takut karena nanti terjadi apa-apa di jalan. Jadi Mang hampir 3-4 bulan saya belajar sendiri keluar Tempirai. Memberanikan diri untuk kawan-kawan tak galak lagi. Itu masih jalan terus. Nah, di situ saya tidak tahu Mang, ada motivasi tersendiri. Ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan suatu hari nanti saya pengen gitu. Pengen terlibat, pengen memberikan apa ya istilahnya, apa yang saya rasakan sekarang itu jangan sampai dirasakan oleh adik-adik saya nanti gitu. Nah, nggak tahu kenapa Mang ya, saya kan setelah 4 bulan itu kan nah, ini mungkin sudah jalannya. Jadi saya itu ada salah satu guru dari Rembang Mang. Dari Jawa Tengah. Nah, di mana di SMA Tempirai. Nah, terus beliau menawarkan kan di SMA. Guru itu guru bahasa Inggris. Guru biologi malah. Guru biologi. Guru IPA, cuman beliau itu asli orang Jawa Tengah. Nah, karena memang di SMA itu sudah tahu kalau saya belajar ke luar Tempirai, jadi beliau bilang, "Bri, kamu mau nggak ikut ibu pulang ke Jawa waktu itu?" Jadi saya kan tidak tahu, saya bingung waktu itu. Ngapo balik ke Jawa itu kan. Nah, terus saya bilang sama orang tua, boleh tidak kalau saya ikut ibu ini ke Jawa sama suami beliau. Jadi, nah itu Mang asal mulanya. Asal muasalnya jadi belajar bahasa Inggris di Air Hitam itu tadi. Terus ternyata ada batu loncatan berikutnya, saya diajak ke Jawa. Nah, di Jawa itu pula ternyata Mang miskomunikasi. Saya pikir saya itu diamnya di rumah beliau. Ternyata beliau pulang ke Jawa Tengah, saya ditinggal sendiri di Jawa Timur. Itu di tempat yang bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu. Kampung bahasa Inggris itu Mang. Jadi saya waktu itu tidak bisa, kalau dijelaskan sekarang itu nggak nyangka kalau sekarang bisa bertahan itu. Agak shock lah. Iya. Keluarga ada KT Mang. Terus juga beda kan istilahnya kultur di Jawa sama bahasa Inggris itulah itu kan. Nah, terus setelah di situ saya belajar Mang. Belajar dan alhamdulillah saya sudah ada niat sendiri. Saya pengen belajar di sini. Kalau saya sudah bisa, saya pengen balik lagi ke Pali. Itu, nah makanya Mang waktu itu 5 tahun, masuk 6 tahun saya keliling Jawa Mang. Jadi saya kan belajarnya pertama di Pare. Setelah itu saya ngajar di Sidoarjo 3 bulan Mang.
Setelah di Sidoarjo, saya ngajar di Mojokerto, di Trowulan. Oh, jadi keliling. Setelah di Trowulan saya ngajar lagi di Gresik, di Mas Kumambang gitu. Iya. Terus loncat lagi ke Surabaya. Iya, iya. Terus loncat-loncat lagi ke Temanggung, ke daerah Wonosobo kayak gitu, Mang. Jadi saya minta, kan kalau di Pare itu kan ada channel se-Indonesia dia. Oke. Bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi saya minta, saya bilang saya pengen ngajar di sekolah tapi dalam jangka waktu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Tujuan saya itu pengen mencari metode itu tadi, Mang. Yang dimana tujuannya, harapan saya apa yang saya dapat itu bisa diaplikasikan di kabupaten kita. Oh, jadi setelah selesai di kampung Inggris di Pare itu hampir berapa tahun muter-muter sekalian untuk mencari metode apa? Iya. Nah, dibawa ke sini. Dibawa ke sini, Mang. Biasa. Nah, Gitu. ini memang berarti artinya balik-balik ke niat kita tadi. Kalau kita bersungguh-sungguh jalan. Contoh baik tadi waktu dia masih sekolah ada berapa banyak wong dari Tempirai ke Air Hitam kurang lebih 9 kilo. Nah akhirnya dia DB yang bisa bertahan. Karena apa? Dia punya motivasi, dia punya kepengen. Nah kepengen niat inilah yang mungkin harus kita kembangkan. Alhamdulillah kan, dia jengok dia bolak-balik, guru dia dari jauh. Nah ini harus, ya kasarnya mungkin guru jengok, ini potensi kan, macam itu. Sayang kalau dibiarkan. Ya alhamdulillah walaupun tadi diajak sana agak shock, bingung, belum pernah apa-apa, Iya. bahasa Bahasa lain, lain. lingkungan lain. Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah, Berkat Mang. nanti berkat bersyukur-syukur, nah, ada di Ananda Kito Abre ini bisa sampai ke ini lagi. Iya. Nah kemudian sedikit apa lagi setelah dari Jawa itu nak ke Tempirainya tadi. Apa Nah, ke- setelah dari Jawa itu, Mang, ya, saya kan dari Jawa Timur saya memang sudah saya niatin dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Setelah ke Jawa Tengah saya mendekat ke daerah Jawa Barat. Jadi terakhir saya itu di Bekasi di Bantar Gebang. Di daerah Bantar Gebang saya ngajar di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Nah, di situ. Nah, saya rencananya itu saya sambil kuliah, Mang. Jadi saya tetap berusaha untuk bagaimana pendidikan akademis saya jangan sampai tertinggal. Saat itu sambil ngajar di mana? Sambil sekolah. Iya. Kalau kuliahnya di mana saat itu? Saya waktu itu kuliahnya di Jakarta, di kampus salah satu kampus swasta. Oh, jadi base campnya di Jakarta. Emang agak, kalau diingat sekarang emang lumayan kewalahan sih, Mang, karena saya ngajarnya di Bantar Gebang. Saya kuliahnya ke Jakarta. Itu. Nah, setelah selesai di situ saya udah ada niat pengen balik ke Pali ini tahun 2021 setelah saya lulus kuliah rencana saya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya harus balik tahun 2020. Waktu pandemi. Jadi waktu pandemi saya mau tidak mau harus balik karena kuliah saya juga harus daring waktu itu, dan pondok juga harus tutup. Jadi saya balik, Mang. Nah, ternyata balik itu malah membludak kampung Inggris ini. Yang tadinya saya itu berniatnya bukan kampung Inggris, Mang. Lebih ke saya pengen ngajar gitu. Privat-privat. Privat-privat. Pengen ngajar-ngajar. Ya, awal itu malah bukan kampung Inggris. Bukan kampung Inggris. Tutukan jadi ke lain, datang uang rame. Uang rame malah. Alhamdulillah ada ya. Ah. Iya. Jadi di situ dewe, di balik ke Tempira dewe, apa dia? Apa masyarakat antusias mereka juga sudah ramai, sudah datang itu, ya mungkin ada dari masyarakat dan uang tua dewe, mana kira-kira uang tua keluarga, family mendukung Abri untuk kegiatan ini, mana? Untuk awalnya agak aneh sih, Mang, karena kan metode yang saya ajarkan itu kan emang agak beda. Jadi biasanya kan kalau kita ngajar itu kan harus di dalam ruangan, terus harus ada papan tulisnya, harus ada mejanya. Ini ida, saya ajak main kelereng. Pokoknya di luar lah. Di luar. Seperti yang Mamang bilang tadi, jadi kita tidak mengajarkan istilahnya tensis dulu, tidak mengajarkan istilahnya abjad dulu. Vocab dulu. Vocab dulu. Kelapo tuh kok kanan. Kalau mau makan bahasa Inggrisnya apa kayak gitu. Kelereng itu eka. Kayak gitu, Mang. Baru belajar. Kelereng apa? Eka roh. Nanti baru. Itu, Mang. Nah, terus setelah itu awal-awalnya memang agak aneh kok. Ngajarnya kok kayak gitu loh. Jadi saya nyuruh anak-anak pada ngumpul kan di bangku-bangku, duduk-duduk sambil makan-makan. Saya ngajarin bahasa Inggris, ngobrol. Tapi pakai bahasa Inggris waktu itu. Nah, waktu itu kan saya ngajarin keponakan awal mulanya. Terus tetangga ikut, malah akhirnya membludak, Mang.
Nah membludak tuh sekarang Mama udah bentuk kampung Inggris ini. Untuk Bukan untuk kegiatannya temu dengan itu apa misalnya pagi ya nongki ngobrol di pondok, Iya. kan? Nah ada tidak jadwal-jadwal yang Iya. sehingga membuat ini? Tentunya kan pasti kan beda-beda. Iya. Untuk ada mungkin anak-anak mungkin setengah dewasa. Kalau anak-anak kan ceritanya itu cerita mainan. iya iya iya. Tapi kalau misalnya SMA mungkin sudah cerita-cerita sedikit-sedikit Iya. pengetahuan. Iya, Nah, iya. itu mungkin yang membedakannya mana pas saat kita misalnya Abri pas kumpul mungkin ada anak-anak. Nah mungkin metodenya macam mana Bri? Apa memang sama yang penting ngobrol Heeh. atau memang ada metode lain yang membedakan antara anak-anak dengan yang katakanlah yang SMA? Iya, jadi kalau untuk metodenya pasti beda, Mang. Kalau untuk anak-anak sendiri kita kadang lebih banyak nyanyi, kayak gitu kan. Permainan-permainan lah, Permainan-permainan. ya. Tapi kita tidak meninggalkan apa istilahnya permainan tradisional, tetap kita pakai, tapi dibalut dengan menggunakan bahasa internasional tadi. Dan perintah-perintahnya mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi mereka tuh tidak kerasa kalau mereka tuh lagi belajar. Itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang senior high school kayak SMA, SMP, itu kita ini Mang memanfaatkan sekaligus apa mempromosikan budaya yang ada di khususnya di Tempirai dulu. Jadi kayak contoh di Tempirai itu kan ada pasir putih kayak gitu kan. Terus ada jembatan warna-warni itu. Nah, kita biasanya ngajak anak-anak itu ke sana, Mang. Jadi sembari Kalau itu mungkin bisa tanya ini warna apa? ini warna apa? Apa dia ininya? Heeh. Namanya jembatan itu apa? Jadi yang bisa ditangkap cepat oleh ini dia. Iya, sembari juga memperkenal ke ini kita kan. Iya. Apa namanya tourism place kalau bahasa Inggrisnya itu tempat-tempat wisata gitu kan di orang lain itu. Ini puyang Pungdar Putih. Puyang-puyang gitu secara lampau kan. Nah terus apa dia nilai selain itu sekarang sudah berapa lama? Hampir 1 tahun berarti ya? Sekarang Mang berarti sudah masuk 2 Masuk dari 2020 Mang. 2020 itu, itu. Nah saat COVID kan kita kan pemerintah ya katakanlah hampir melarang pertemuan face to face. Iya. Kita dengan daring. Nah waktu saat itu dengan puncak-puncaknya COVID, nah mungkin metode-metodenya apa masih tetap melakukan itu mungkin di sawah, di hutan atau jangan sampai kelihatan pemerintah lah kira-kira macam itu, singit-singit lah masuk itu tuh ya. Silent kalau masuk Silent. ya, silent masuk itu ya. Iya, Masuk iya. itu agak singit. Nah, agak silent kan. Nah, jadi kan nah itu apa dia waktu COVID itu kemarin ini. Kalau waktu itu kita tetap apa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Mang. Tetap harus menggunakan masker. Terus terima kasih juga support dari para Pak Kades kan. Tetap dikasih istilahnya hand sanitizer. Terus ada istilahnya cuci tangan juga di depan. Itu. Nah untuk belajarnya tetap keep distancing, tidak boleh istilahnya berdekatan. Jadi protokol kesehatan Tetap. dijalankan. Kalau kita tidak ini, jadi walaupun kita ketemu tapi distancingnya di Iya, tetap dijaga. jago tetap ini jagokan ini. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Selama COVID nggak kati yang anak-anak. Tak kate Mang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. artinya. Karena memang mereka sambil berjemur kan kadang saya ajak berjemur juga memang. Iya jadi sambil kita belajar bahasa Inggris, sambil prokes dikerjakan, Iya. sambil juga ya vitamin D matahari Iya. kita pakai juga. Nah ini tadi sebelah kita ini kan ada Rahul, katanya muridnya ini. Iya, Mr. Rahul. Student dari Student. semester apa ya? Student artinya. One of student of IEC. Pada- One of student of IEC. Oh, Salah satu murid, ya. oke. Sudah berapa lama? Kurang lebih 6 bulanan, hampir 6 1 tahun, months. ya Oh, di IEC. Oke, 6 months. How about Mr. Abri, your teacher? Ya, Very smart? Very smart, of very course. smart. Oh, iya. Thank you. Ya, gitu. Mungkin terus ini kaget Mamang Bibi. Ini ayo mangengin apal polo yang very smart apa dia? Apa Indomaret kamu ngomong kayak bukan. Ini kami bertiga ini. Nah, jadi hari Adinda berarti ya bisa tulisan lagi akhirnya. Kalau sekarang kurang lebih berapa banyak ini kita murid-murid kita. Untuk murid kita. Iya. Ya. Untuk murid kita Mang sekarang itu tetap bertahan. Khususnya malah bertambah dari luar Mang sekarang. Oh, itu ya? Seperti yang Abri kenalkan dengan Mamang kemarin, kemarin, yang dari Bayung Lincir itu. Nah, terus sekarang juga ada yang dari Batu Rajo ada juga Mang.
Dari Banyuasin yang Upang itu ada juga nambah di dusun kita sekarang. Untuk jumlah muridnya sekarang yang aktif itu sekitar 200. 200. Memang sudah kita bataskan untuk beginner 60 itu tingkatan-tingkatannya kan Mang ya. Nah kemudian yo tentunya di dapur kan mereka belajar. Nah di dapur juga perlu kan berarti kan menghilangkan waktu. Nah bagi yang mereka ini ya maklum gitu kan kadang di dusun, Iya. kemampuan kurang. Nah Iya. itu kiatnya mana? Adinda Abri itu misalnya mereka itu dipungutkan iuran atau subsidi silang. Nah, seperti kita tahu mungkin tidak seluruh orang desa kita kan mampu. Iya. Nanti yang dia kepengen, dia punya niat, tapi kemampuannya memang Iya. tidak punya. Nah, itu mungkin apa yang bisa dilakukan. Nah mungkin Iya. tentunya juga kan kami pemerintah, Iya. mungkin ini dengan ada masukan-masukan mungkin kami bisa berbuat, itu yang pertama. Kedua, yang namanya kampung, apakah khusus di satu wilayah kamu tuh misalnya Tempira Selatan, Tempira Induk, Tempira Barat, misalkan Tempira Induk. Apa di setiap desa itu ada, tapi kita namakan kampung. Nah, kampung Tempira ini seluruh Tempira dari 4 desa atau memang ada daerah tertentu atau katakanlah dusun di itu, nah, di wilayah sinilah kita jadikan kampungnya itu. Iya, jadi kalau untuk istilahnya yang fee Mang ya, pembayaran. Nah, sebelumnya kalau untuk pembayaran ini awal mulanya itu barter Mang. Dulu itu waktu awal-awal itu barter. Jadi dulu itu saya tidak memungut biaya sama sekali. Jadi saya bilang apa yang kamu punya silakan kasih ke Mister. Ada yang ngasih sayur Mang. Waktu tahun 2020. Nah, ada juga yang ngasih yang bahan-bahan lain. Nah, cuman karena memang semakin bertambahnya istilahnya waktu, jadi sudah ditetapkan. Nah, ditetapkan itu per anak itu 3.500 Mang. Per sekali belajar 3.500. Nah, terus untuk anak-anak yang istilahnya pengecualian kita juga ada. Jadi ada beasiswa khusus untuk anak-anak yang memang yatim sama piatu, ada juga siswa-siswa yang berprestasi. Kita juga spesialkan. Dan saya bersyukur juga hari ini dikasih kesempatan bisa podcast dengan Mamang. Jadi kami bisa menyampaikan aspirasi kami. Dan saya juga berharap sebenarnya Kampung Inggris ini memang sekretariatnya memang di Tempira. Namun istilahnya this is ours, punya kita. Istilahnya kalau sudah menyebut Kampung Inggris ya berarti ini sudah punya Pali gitu. Bukan hanya istilahnya punya satu dusun atau satu desa. Jadi saya berharap apalagi untuk kita ini kan sudah tergabung di salah satu komunitas Mang, HIPKI namanya, Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia. Nah, kita sudah ini dan khusus di Sumatera Selatan ini untuk sekarang tim kami yang di HIPKI ini mengenal kalau Pali ini adalah Kampung Inggris. Gitu ya, jadi banyak sekali rekomendasi dari teman-teman yang kayak dari Batu Raja kalau mau belajar bahasa Inggris itu diarahkan ke Pali gitu. Jadi saya pikir ini adalah insya Allah ini baik dan berpotensi untuk kabupaten kita. Iya. Artinya selain itu artinya mereka kan sudah nyebut Pali. Iya. Pali Kampung. Nah artinya kemungkinan ke depan ada niatan dari sekarang di Desa Tempira. Iya. Nah mungkin di tiap-tiap kecamatan mungkin desa-desa tertentu yang kita buatkan Kampung Inggris. Jadi kolaborasi dari 5 kecamatan ini bisa lebih booming lagi, lebih banyak lagi. Artinya ini yang perlu kita ini kan jangan cuma di Desa Tempira ya. Benar. Artinya, ya mungkin kalau kita orang dari Talang Ubi, ngapain ke Tempira? Jauh situ. Orang kita kan suka yang enak-enak yang gampang-gampang. Kalau misalnya Talang Ubi sendiri ada pendopo, dia kan ikut di sini. Itu mungkin ke depan ada rencana. Iya Mang. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk rencananya itu Mang, memang sekarang sudah berjalan juga. Mungkin kita sekalian menyampaikan ke Mamang bahwa di pendopo ini kita juga sudah ada base camp. Waduh. Iya, sudah ada base camp. Di mana? Di dekat Samsat. Samsat. Iya. Iya, di dekat. SMA 1 itu. Iya, di situ. SD 4 ya? Iya. SD 8. SD 8 ya di situ ya. SD 8 kalau samping Samsat. Oh, di mana ya di situnya? Di situnya di pinggir jalan, masuk dikit dari pinggir jalan, di dekat. Dikit itu. Ini Bang, samping rumah Dokter Harry. Oh.
yang di situ. 60 Iya. Bupati Bali. Ah. Kayak gitu panggil Bupati Balinya, ya biar nyingok kampung di situ dah. Ya, Siap. ya. Belum diresmi gitu kan? Belum, Mang, belum. Nah, ngapal puluh, ladies and gentlemen. Kira yang toko masakan ibu dia aku dia, bawa di ladies and gentlemen. Nah, oke, mudah-mudahan dengan semangat itu, ya mudah-mudahan masyarakat kita, Amin. terutama di Tempirai. Nah, siko lagi yang tanya lagi masalah kan ada yang dari Bayong Lincir, ya katakanlah yang dari luar Pali. Pali, Nah, iya. itu mereka dari mana di situ? Apa mereka kos-kosan, apa ada istilah kami sekolah apa tuh? Homestay. Homestay. Nah, itu yang perlu kami pengen tahu juga. Dengan sini juga kan mungkin kawan-kawan yang lain tak belajar bahasa Inggris di sini, ayo ke Pali we. Kan pertanyaan pertama gitu kan di mana gitu nanya. Iya. Apa macam karus gitu asrama. Iya, Nah, iya, itu iya. pun ini juga Mamang Bibi ya pengen tahu juga kan. Iya. Oh, ini. Nah, Iya. mungkin Abdi bisa sampai ke dikit. Iya, jadi kalau untuk sekarang memang sudah terasa sekali. Untuk sekarang saja para penduduk itu sudah terasa ini untuk maslahat dari kampung Inggris ini. Yang pertama dari tempat tinggal. Jadi biasanya kalau yang dari luar Pali mereka langsung berkomunikasi dengan yang punya rumah. Dengan yang punya rumah area dari kampung Inggris itu. Nah, terus kalau untuk istilahnya makan minumnya biasanya ada dua pilihan, bisa langsung dengan yang punya rumah atau bisa di luar gitu. Nah, terus untuk homestay sendiri, kalau khusus untuk homestay belum ada, Mang. Belum ada. Jadi paling untuk sekarang itu dengan di rumah-rumah penduduk itulah. Sekarang itu. Kalau ini Dewe, apa dia kira-kira pesan-pesan buat pemerintah Kabupaten Pali ini, backupnya supaya kampung Inggris ini yang sekarang sudah berjalan tapi supaya lebih cepat lagi. Nah, kira-kira apa yang perlu disampaikan, artinya kita sampai ke Alhamdulillah. Siap, Mang. Terima kasih. Jadi saya itu, Mang, pertama berharap sekali bahwa kita ini kan sekarang sudah ada tanah, Mang, ya, atas nama lembaga kursus kita. Istilahnya sudah punya lembaga. Nah, di tanah itu saya berharapnya ada tempat khusus. Memang Tempirai itu kan tidak bisa dibilang Tempirai Utara atau Tempirai Timur saja yang pakai bahasa Inggris, tapi semua. Tapi saya itu berharapnya ada satu lokasi di mana setiap orang yang memasuki lokasi tersebut wajib menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Ada wilayah tertentu. Nah, ada bahasa Inggris kena dendo. Kena dendo, cak itu nah, kan. Kalau sudah masuk garis lain itu harus bahasa Inggris. Aku mengenai menamai. Bimbing nang apal polo, dah. Aku takut kamu tidak ngerti bahasa Inggris aku. Kalau bahasa Inggris sama lama, lain yang malam mendengar sekarang. Apa sama be? Sama baik. Cuman ada bahasa Inggris yang slang sekarang itu. Nah, terus yang tadi, Mang, ya. Nah, sekarang ini kan sudah ada istilahnya untuk tanah sudah ada, Mang. Tinggal paling bagaimana pembangunannya. Dan saya itu berharapnya pembangunannya saya bukan berarti tidak mau megah, tidak. Saya lebih senang dengan konsep alam seperti yang punya Mamang ini, yang memang ada gazebo-gazebo di situ. Terus kami bisa belajar itu lebih kerasa di alamnya daripada harus bangunan konvensional. Iya. Ngobrol sini, ngobrol situ. Jadi lebih cepat, tidak merasa takut. Kalau di ruang kelas ngadep guru, boleh semudah. Good morning, good afternoon, good night. Kamu mikir, aman itu tahu malam good night. Nah, pagi good morning. Jangan salah sebut, pagi nyebut malam kamu. Aduh, mupuhnya, Oh, makasih. Cerita itu berapa luas tanah itu ini? Tanah itu, Mang, ke belakang itu 100 meter. Ke depan? Ke sampingnya itu 60. 6.000 meter. Iya, 6.000 meter. Untuk status tanahnya Dewe? Status tanahnya milik lembaga AEC, Abri English Course. Oh, dari nama kita. Iya, nama kita itu Abri English Course. AEC. Itu ini Dewe, Abri Dewe, tanah itu beli dulu. Dulu beli, Mang. Beli dulu itu waktu Mamang belum pelantikan, waktu itu patungan. Patungan yang di zaman Pak Rosidin. Oh, PJ. Waktu itu patungan ada yang 5, ada yang 4 kayak gitu.
Nah waktu itu Bukan dia yang patungannya siapa? yang patungan waktu itu dinas-dinas mang. Oh. Waktu dinas-dinas itu patungan. Juga dengan Abri dengan untuk di menguasai lahan itu. Untuk itu dewek lahan itu di posisinya di mana? Tempelai mana? di Tempira Selatan mang. Oh, di Selatan. Dekat dengan Transmigrasi itu. Yang area yang mau sekarang jadi Trans. Oh, berarti sebelum masuk Tempelai. Arah ke kanan, dekat SMP 8. Dekat SMP 4 ya. SMP 4 iyo. Samping nian mang. Samping SMP Posisinya iyo, pas samping itulah nian. ya, berarti mudah situ kan. Iya. Memang agak alami masih sana. Iyo, alami di situ. Mungkin bangun juga ada harus digusur habis lahannya. Iya. Mungkin di Perlahan. digusur yang untuk gedung-gedungnya baik. Ya mudah-mudahan lah kita sampai ke dengan daerah kepala daerah gitu. Amin. Mudah-mudahan Amin. ini bisa nih, cuman karena lahan kamu, nah itu kan agak berbeda artinya. Lagi kami rapatkan lagi, karena kalau bantuan seperti itu, kita kan kayak kita pertanyakan, gimana? Kayak kami tanyakan lagi, lahan itu diserahkan ke pemerintah, kaki pemerintah baru bisa bangun. Kalau kami hibah bangunan, kami serahkan ke Abri. Nah, untuk sekarang belum bisa jawab, pakai dulu. Iya, Kita iya. Kepala daerah dulu. Nanti kamu buat surat dulu kayak gitu aja. Siapa buat kamu? Buat kamu tuh siapa? Mana lah minta bangun buat tidak tahu namu. Tidak tahu namu. Nah, jadi buatlah itunya. Siap mang. Nanti kami rapatkan. Nah, regulasinya itu apa dia? Ini yang bisa kita nih. Iya. Ya, tidak 3 lokal mungkin 2 lokal dulu. Tidak 2 lokal, 1 lokal dulu. Iya mang. Yang penting kan ada ruangan sekretariat sama ruangan ini. Ya 1 lokal pun kurasa cukup kan. Iya. Yang penting ada WC-nya. Ada WC-nya. musola, ada nih. Kan untuk kita pendidikan kita kan tidak ada harus di ruangan. Mungkin di ruangan tuh ya sekali-sekali untuk perkenalan, untuk say hello kan kawan-kawan. Setelah itu kan Iya. coba. Nah untuk ini Dewe, beri sekarang kalau teachernya April Dewean, apa Iya. sudah ada yang lain-lain sudah bisa ngajar kawan-kawan? Kalau untuk teachernya mang, kita ngambil dari regenerasi kita inilah. Bukannya sekarang tuh ada? Sudah ada. Sudah ada 5. Dari generasi yang kedua, Dari 2 tahun regenerasi. itu sudah ada 5. Oh, ada 5. Ah. Oh, luar biasa. Salah satunya ini, Mr. Rahul ini. Mr. Rahul. Iya. Wah, good job Mr. Rahul. Iya, iya, iya. Ah. The young teacher. Iya, the young teacher. The young teacher. Very good. Pali luar biasa. The Great Pali. The Great Pali, The ya. Great Pali. Oke. Jadi itu mungkin ini kami sampaikan ke ini Mamang Bibi, lah upaya dari awal artinya kan kita itu tidak kata lain, usaha itulah dari awal tadi kepengen bahasa Inggris, nyari Tempira tidak kata di tangga sebelah aduh dengan jarak sekian kilo, mungkin kemakan jalannya lagi tidak baca liwat Iya. mungkin dorong ada salah sekarang lah bagus ya Oh lah bagus. lah bagus siapa bagusnya Pak Heri pasti. lagi kayak gitu ya. Iya. Bagus di jalan. Iya. Alhamdulillah artinya dengan transportasi bagus, masyarakat juga bisa lancar berhubungan. Alhamdulillah mang. Jadi thank you Mr. Abri, Mr. Rahul. Mudah-mudahan ke depan paling lebih bagus dan lebih baik lagi. Amin. Nah, Mamang Bibi di Pali dan sekitarnya namanya Mamang Bibi ingat bahasa Inggris nih, tidak banyak-banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, oke? Mr. Abri lah capek, Mr. Abri capek. Nah kalau Mamang B ada anak-anak bodoh ini datangi kampung Inggris, jangan takut. Kita ini dengan bahasa Inggris kita takut, biasa baik. Salah, namanya bukan orang Inggris kita nih. Coba orang Inggris baca bahasa Pali, dia kan baca dia. Iya. Nah khusus pula dia. Jadi kita tidak usah takut, masuk itu hantam kromo, belajar bahasa bisa karena biasa. Apalagi bahasa ini tidak perlu dihafal, tapi tiap hari diucapkan, didengari. Nah kalau di kampung Inggris tiap hari dengar bahasa Inggris, perintah bahasa Inggris, jalan bahasa Inggris, lama-lama teringat, terbiasa. Sampai pecah kita bahasa dusun.
tiap hari bahasa dusun, dengar bahasa dusun, dengar nih, lama-lama jalan deh. Nah, artinya tidak ada segala sesuatu yang susah kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, itu Mamang BE. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.